Will one day, everybody hurts sometimes. Everybody hurts sometimes. Everybody. Gue mulai ceritanya dari mana ya? Udah mau bikin video ini tuh udah lama sekali. Gue tuh pengen bikin. Jadi kalau lupa sih enggak. Apa ya? Ya waktu itu belum ada kesempatan. Gue tuh ya buat kenangan pribadi, terus berbagi pengalaman gitu kan. Sampai sekarang orang yang paling berjasa ya buat gue itu ya, misalkan mendidik gue sampai sejauh ini, beliau sudah nggak ada, makanya bangkunya kosong. Sempet sebelum nggak ada, beliau udah confirm akan sedikit bercerita di gue punya channel gitu kan, masuk, karena selama ini dia nolak terus. Jadi berat. Intinya sih menjalani hidup itu nggak mudah. Apa ya? Ya karena gue bener-bener dari nol banget, dari titik terendah gue menjalani kehidupan, nyampe titik sekarang itu mau bagaimanapun hasilnya, gue cuma bisa bersyukur gue udah bisa nyampe titik ini. Jadi kalau dibilang ini, ngomong-ngomong yang mau dengerin, kalau mau muntah udah enak duluan, sebaiknya di skip, jangan komen lo ya, komennya jelek. Karena ya mencapai titik ini tuh sungguh sulit sekali. Gue belajar tuh diawali dengan coding dulu, coding website. Kalau jualan itu udah dari kecil, gue udah demen jualan. Apapun yang dihasilkan itu, semua sekolah mau apa, dari SD sampai SMP mau apa itu jualan. Ngalor ngidul bro. Orangnya nggak ada men yang diajak ngobrol, harusnya sih ada nih, momen ini harusnya dia ada gitu di sebelah gua gitu kan. Sekarang sendiri ya. Ini gue terima kasih lah bos gitu kan. Apa ya, mau sehebat-hebatnya lu, mau sepintar kayak gimana pun, kita lu punya kemampuan lebih lah, punya kemampuan hebat, lu cerdas, lu bisa create ini tuh banyak hal yang lu bisa lakukan. Cuman satu, kalau nggak bisa dapat hal itu, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut gue sih kayak gitu. Ini pengalaman lo ya. Jadi hal terpenting itu adalah kesempatan. Kesempatan itu sulit terjadi. Kesempatan maksudnya sulit untuk terjadi gitu loh. Kalau buat sekolah, nggak ada kesempatan sekolah aja lu nggak ngerti. Setelah lu hebat lah, lu kerja, lu pengen ngembangkan, kalau nggak ada kesempatan buat ngembangkan, itu juga percuma. Jadi kalau kata bos, mentor gue lah, ada 3 poin penting dalam hidup itu yang mesti lo sadar itu. Sehebat-hebatnya lo punya kemampuan, lo punya kemauan dan kemampuan lo udah penuhi, lo punya modal lah, punya cerdasan lah, bisa ngapa. Cuman satu, kalau keberuntungan lo nggak pernah dapat, lo nggak pernah jadi apa-apa. Tau kan intinya? Jadi yang beliau maksud itu adalah, kalau udah melakukan banyak segala hal yang menurut lo yang terbaik lo lakukan, kalau masih belum bisa tercapai, lo tahu harus kemana.
Dia dengan ngomong begitu aja gue udah paham maksudnya. Ya satu-satunya kalau lu belum bisa mencapai nyampe titik itu dengan apa yang udah lu lakukan, lu berdoa. Cuman itu yang lu bisa lakukan dan tetap berusaha. Nggak ada pilihan. Oke. Jadi video gue tadi itu udah menceritakan sisi bener-bener kere-kerenya gue. Itu berapa tahun yang lalu lah. 5 tahun berarti. Kalau di sekarang 2020 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu lo bukan siapa-siapa men. Gue pernah bermimpi punya duit, megang duit, punya tabungan, punya usaha. Itu hanya sekedar mimpi di 4 tahun yang lalu. Serius. Gue tuh kayak gini juga baru. Kalau misalkan toh ya amit-amit ya sekarang kalau memang titik gue gitu kan, saatnya jatuh seperti pengusaha yang lain gitu kan, seperti mereka yang sekarang memang di titik yang tersulit. Serius, gue pernah mengalami kebangkrutan berkali-kali dari usia gue masih 22 tahun. Gue tuh bener-bener, gue memang di usia sebelum itu 22 tahun emang gue jualan, tapi serius itu di 20 tahunan itu 20 tahun sempat up. Jadi bisa beli apapun lah gitu kan. Gue bisa beli handphone, beli motor, beli 2 dan terus beli laptop 2 atau berapa banyak, apa yang gue mau gue beli gitu. Gue tumbang men, gue ditipu. Nilainya di 2018 apa 2009 apa 2008 lah itu gue ditipu 20 juta men. Di tahun itu sangat-sangat sulit karena satu, gue gaji di kantor gue yang ini gue tuh kalau nggak salah masih digaji 1.200.000 dan gue bisa hidup itu dengan penghasilan gue itu. Jadi gue kerja cuman sekedar kerja, ada kerjaan yang tetap dan gue masih punya penghasilan yang luar. Itu yang jadi gue andelin. Tapi salahnya gue adalah gue itu cuman punya 1 nyawa di sana. Dan itu bikin gue trauma, ngebalikin hutang itu 2 tahun lah itu. Jadi nyampe umur 25 tahunan pikir gue hidup gue udah selesai, nggak bisa, mimpi gue pengen punya usaha lagi itu udah selesai. Terus punya anak gue akhirnya, karena gue udah nyerah kayak gitu, punya anak. Mimpi itu sempat datang lagi, dan di umur gue udah 8, 29 apa 27 itu gue mulai bangkit. Rasa trauma gue udah hilang, bangkit. Dan sampai sekarang gue usia 33 men, 33 tahun, berarti sekitar 4 tahun yang lalu memang fix ya 4 tahun sampai sekarang. Dan sekarang titik parah lagi. Jadi gue melewati 2 fase. Kalau misalkan memang sih kripto itu membuat hidup gue berubah total, gila pokoknya. Yang kayak gitu tuh awal di kripto. Gue sebelum kenal kripto gue jualan mau bagaimanapun, jualan spare part dan yang lainnya, hasilnya nggak segila kripto. Kripto itu gue sempat mengalami kehancuran. Ini trading loh. Trading itu nggak segampang mungkin, ya entahlah ya, gue jarang lihat YouTube juga orang trading itu seperti apa. Gue trading karena seneng aja gitu, jadi nggak belajar. Jadi trading itu di awal kehancurannya menurut gue ya, yang gue alami fase trading, karena Bitcoin masih sekitar 20 jutaan gue udah ngikutan, ETH di 1 jutaan itu juga ngikutin. Itu dari 300 juta turun ke 45 juta, sumpah. Itu nyesek gue 2 koin, Bitcoin dan Ethereum. Bitcoinnya nggak seberapa, Ethereumnya ini bener-bener gue bikin geleng-geleng, gue nggak sanggup. Karena apa? Kesalahan fatal gue adalah gue sangat mencintai kripto, gue nggak cintai DR. Gue itu sempet jual setengah
kripto gue itu di ETH ya, yang gue kumpulkan dari nambang sama duit sisi gaji sama penjualan gue yang lain. Gue belikan ETH dan gue sempat jual ETH itu di harga 19 juta sekian lah, nggak nyampe 20. Sisanya gue jual di 28 juta. Ternyata ETH itu kok nggak salah itu mentok di 23 juta atau nggak salah loh ya, di atas 20 juta. Sempat yang gue jual tadi gue beli lagi di harga 15 gitu kan, dia turun ke 15 naik lagi ke 18, udah itu amblas ke 7 juta. Itu bener-bener gue koreksi keuangan total, itu belum cukup nyampe sana. Dari harga 6 juta ternyata bablas lagi ke 3 juta, ke 2 juta, dan 1.300.000 ETH. Di situ gue bener-bener wah, gue kere lagi, udah gue bangkrut gitu kan. Ini aset gue udah nggak ada nilainya, nggak tahu mau ngapain lagi, salah perhitungan, salah kalkulasi, dan pasar ini liar gitu. Mau gimana, dijual enggak, diemin aja. Nyampe dia itu membal kedua kali kayak saya gini, dia dari 1.300.000 dia naik ke 2 juta, turun lagi 1,5 juta, terus dia naik lagi ke 2,5 juta, naik lagi ke 28, terus dia turun lagi 2 juta. Seperti itu gue ngeliatin fase itu, mungkin dia stabil di sana. Pikir gue main di area sana. Pilihannya adalah waktu itu gue punya wifi nggak kepake, internetnya nggak pakai, punya wifi, akhirnya gue dipakai sama orang, gue gratiskan, ternyata rame. Dari sisa kripto ini gue jual, gue usaha yang lain, dan gue sisain juga di kripto. Gue punya 3 kaki, 4 kaki jadinya. Kreditin gue jalan, kripto gue jalan, kerjaan gue jalan, dan mining gue jalan, ada 4. Ternyata itu yang bisa menopang sampai hidup sekarang. Tapi kalau sekarang tinggal 2 kaki, kerja di kantor sama mining. Kripto gue pikir trading cuman buat ngebalance 2 kaki gue doang. Misalkan gini, target lah sehari itu dapat 600.000. Jadi adalah dari gaji gue sama mining totalnya berapa, kalau gue targetnya 600.000, gue tinggal dari trading. Kalau memenuhi target ini atau apa ya sudah, gue nggak terlalu ngoyo. Mau bagaimanapun kalau semakin ngoyo kerjaanan itu, target bukannya makin kena tapi malah jauh meleset. Mungkin dari itu kali ya. Dan sekarang gak ada yang misalkan lagi, kalau misalkan sekarang tumbang lagi, ternyata aku cuma bisa 4 tahun menikmati kehidupan, ya sudah. Dan akan gue kere lagi seperti yang 4 tahun yang lalu, kurus kering peot. Itu sih udah gue persiapkan aja lah. Kalau misalkan gue terjadi kere, super kere lagi, benar-benar hidup kekurangan. 4 tahun yang lalu gue masih inget kok rasanya hidup susah itu seperti apa. Karena yang dalam otak gue itu cuma satu, gue pernah ngalami kesusahan dan gue berusaha, dan kalau gue bisa ngebantu orang seperti gue dulu masih susah, gue akan ngebantu orang. Jadi mau ngebantu orang itu lu harus jadi orang yang istilahnya dapat di atas dulu, baru lu ngeliat ke bawah. Jangan selalu ngeliat ke bawah terus, ya nggak bisa ngebantu. Jadi makanya sampai sekarang itu kalau gue dengar orang yang lagi butuh atau apa gitu, kalau gue ada ya gue kasih aja, gue beliin gitu. Entah itu cuma nilainya seberapa, itu selalu mengingatkan gue tuh dulu tuh susah banget gitu kan, gue dibantu orang gitu kan. Ada orang nanya masalah ini masalah itu, gue sautin cet gitu,
Dan gue nggak bohong itu nyautin apa dengan apa yang buat gue itu tahu ya seperti itu, entah itu benar menurut dia atau enggak, tapi itu gue omongkan gitu. Karena dulu gue pun sama diperlakukan seperti itu. Dan kalau orang bilang mungkin lu ngomong kayak gitu ntar ide lu dicuri atau apa, nggak semudah itu bro. Orang bisa bikin bangun usaha apapun, tapi orang itu sulit untuk bertahan. Itu tantangan usaha itu adalah cuman bertahan waktu pas grafik turun, bukan waktu pas grafik nanjak. Karena mau bagaimanapun sekolah kita satu ruangan, satu guru, tapi nilainya itu berbeda. Jadi kalau mau berbagi atau apapun, lo kalau sukses dengan apa gue punya ide, apa yang gue ucapkan, itu rezeki lo, bukan. Jadi gue cuma sekedar berbagi. Kalau ternyata gue aja yang punya ide itu, ternyata gue nggak bisa ngapa-ngapain sampai detik ini, berarti gue nggak punya kemampuan untuk arah ke sana gitu. Ya tapi cara orang berpikir seperti itu, dan gue seperti itu. Dan gue sangat terima kasih sama orang-orang yang di sekeliling gue yang nggak pernah jauh, yang ngasih masukan, negor, ngasih nasihat apapun. Gue sangat terima kasih, dan gue pengen banget sebenarnya hari ini mentor gue itu ada di sini dan ngobrolin semua, karena mau nggak mau dia adalah saksi hidup gue. Dia nolongin gue dari gue nggak ngerti. Dia tahu gue tuh maunya apa, kemampuan gue apa, sama dia ya nyampe segini tahulah dia apa yang dilakukan. Meskipun dia hanya sekedar ngomong, tapi itu penting. Dan ternyata omongan dia gue praktekkan ke orang lain. Berarti kebaikan itu akan terus berlanjut menurut gue sih, kayak gitu. Itu aja ya. Setelah kalau mau trading, jadi jangan lihat trading enaknya saja. Jadi trading itu ada naik turunnya. Kalau metode trading itu banyak, gaya trading juga banyak hal lah gaya-gayanya. Kalau gue mah gaya mood. Kalau moodnya gue bagus. Kalau gue ngeliat turun. Memang sih sampai sekarang gue suka beli di harga paling dasar, gue jual paling pucuk. Tapi suka-suka gue kadang gue jual di pucuk, kadang jual tengah. Pokoknya nggak jelas gue trading itu kayaknya gimana. Intinya gue cuman pengen dapat duit aja. Kadang gue trading juga untung 10.000, gue ambil 10.000, bisa 10.000 aja lah gitu kan. Jadi nggak terlalu ngoyo target nahan sampai bertahun-tahun, kecuali emang lo duitnya banyak sih nggak apa-apa. Kalau gue mendingan sih jual rugi dibanding jual kayak gitu. Kalau misalkan memang pas ada turun dan lo memang hidupnya di sana, duitnya di sana, ya jual rugi. Tapi kalau kemarin ada duitnya sana, gue nggak butuh duit, ya gue biarkan saja, bodoh amat gitu kan. Sebulan 2 bulan lagi pasti balik lagi kok gitu kan. Karena gue ada penghasilan yang lain bro, bukan penghasilan dari sana. Tuh, itu cuman hobi. Kalau udah kenal hobi itu sulit. Lo nggak tahu. Kalau dibilang gue trading selama ini untung gede atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya gue kalau untung trading, gue beli VGA. VGA gue ada kredit cok dari kemarin. Karena gue nggak mau ngeluarin duit cash. Pelit banget gue. Corona itu bikin gue nggak mau ngeluarin duit cash tadinya sih gitu. Sekarang corona tahap 2 agak mengerikan. Semoga sih ekonomi masih bisa berdenyut, dan pengen beli VGA lagi gua. Udah itu aja deh. Ntar gue tonton video-video gue kayak gini, siapa tahu gue masih ingat cara menjalani kehidupan yang perih. Yang lagi trading, semangat, ojo nesu-nesu wae. Make some money today, I would